Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sari. Saya bertugas untuk magang di unit Bimba AIU EO Harvest City Orchid. Saya akan menjawab pertanyaan training hari pertama. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, sehingga anak merasakan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan saat belajar. Tidak boleh ada rasa terpaksa sedikit pun. Motivator harus mampu membuat anak merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Pertanyaan nomor 2, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena minat belajar hanya dapat tumbuh apabila proses belajar berlangsung menyenangkan. Jika anak merasa senang, anak akan tertarik, bersemangat, dan ingin belajar atas kemauannya sendiri. Apa tujuan dari fun learning? Tujuan fun learning adalah kembangkan minat belajar secara intrinsik, sehingga anak belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa. Nomor 4. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning mengacu pada the law of effect, yaitu apabila proses belajar menyenangkan, maka anak akan mengulanginya. Selain itu, sesuai 7 nilai dasar Bimba ayat keempat, fun learning hanya dapat terwujud apabila menerapkan small step system dan individual system. Pertanyaan nomor 5. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Tentu saja yang harus merasakan fun learning yang pertama adalah anak, karena anak harus merasakan belajar yang menyenangkan agar minat belajarnya tumbuh. Yang kedua adalah motivator, karena motivator juga perlu menikmati proses membimbing agar suasana belajar tetap positif. Pertanyaan nomor 6, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Tentu saja yang harus menciptakan fun learning yang pertama adalah motivator, karena bertanggung jawab menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua yaitu kepala unit, karena bertugas mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan fun learning di unit. Pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Menciptakan fun learning bisa dengan cara yaitu menerapkan small step system, kedua menerapkan individual system, ketiga yaitu menyesuaikan kegiatan belajar dengan karakter, kemauan, dan juga kemampuan anak. Yang keempat yaitu menggunakan kegiatan bermain sambil belajar seperti berdialog, berdongeng, dan bernyanyi. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara mengevaluasinya yaitu dilihat dari indikator berikut. Yang pertama, anak akan terlihat senang, semangat, dan juga antusias. Yang kedua yaitu durasi anak bermain sambil belajar itu semakin meningkat. Yang ketiga, motivator juga menikmati proses membimbing anak tersebut. Pertanyaan nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya, anak akan ingin mengulang kegiatan belajar karena dirasa menyenangkan. Nomor 2 yaitu minat belajar tumbuh secara intrinsik. Nomor 3 yaitu anak semakin semangat, percaya diri, dan akhirnya kemampuan berkembang melalui pengulangan belajar. Pertanyaan nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya yang pertama, anak tidak ingin mengulang kegiatan belajar karena dirasa belajar itu terlihat membosankan. Nomor 2 yaitu minat belajar pun tidak tumbuh. Dan yang nomor 3, anak merasa terpaksa bahkan dapat membenci belajar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan seputar small step system. Apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan masing-masing anak. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena proses belajar tidak mungkin menyenangkan jika dilakukan secara instan. Dengan pembelajaran bertahap, anak merasa nyaman, bahagia, dan menikmati proses belajar. Nomor 3, apa tujuan dari small step system? Tujuannya adalah menciptakan proses belajar yang menyenangkan atau fun learning, sehingga anak merasa senang, bahagia, dan menikmati setiap kegiatan belajar. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yang pertama adalah motivator harus menerapkan individual system, kedua mengetahui kemauan anak,
Ketiga, mengetahui kemampuan anak. Keempat, memberikan kegiatan sesuai kondisi masing-masing anak. Dan kelima, membimbing secara bertahap sesuai perkembangan anak. Pertanyaan nomor 5, apa yang terjadi apabila proses belajar smart step system? Dampaknya yaitu anak akan merasakan senang. Nomor 2, proses belajar itu menjadi fun learning. Nomor 3, minat belajar anak itu akan tumbuh. Dan keempat, anak semakin percaya diri dan kemampuan berkembangnya secara bertahap. Pertanyaan nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampaknya yang pertama ada proses belajar tidak menyenangkan. Yang kedua, anak dapat merasakan terpaksa. Dan nomor 3, minat belajar sulit tumbuh. Dan yang keempat, anak kehilangan semangat belajar karena pembelajarannya tidak sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan anak.